Hanya tadi Pak Yuda sudah menyinggung semua yang apa namanya, wah banyak hal tentang bisnis sebagai being kan gitu kan. Jadi bukan things kan itu. Terus wah keren banget itu. Bisnis itu memiliki roh kan gitu, memiliki kita tidak memperlakukannya sebagai apa namanya, sebagai benda kan gitu, tapi dia sebagai sesuatu yang ya sebagai sesuatu yang ya diri kita di situ kan gitu kan. Wah itu kan keren sekali itu. Apalagi pada pagi hari ini kita membicarakannya situ kan di bulan puasa. Wah, di mana sekolahnya kayak gitu? Agak ya kita semua mencari sekolah seperti itu sebenarnya hari ini, gitu. Di mana misalkan sekolah bisnis sebagai being kan gitu, bukan sebagai things kan gitu. Sebagai being itu dia adalah jiwa kita juga di situ kan gitu kan, jiwa-jiwa kebaikan kita kan gitu kan otomatis. Jadi menjadi enggak layak kalau kemudian harus dicari kelayakannya. Iya. Jadi karena apa? Ketika kita melakukan itu, kita sedang melakukan sesuatu yang baik. Kan gitu. Karena kita sedang melakukan sesuatu yang baik. Nah kalau sesuatu yang baik kan tidak mungkin kita pertanyakan lagi kelayakannya. Nah itu sudah diawali dari situ tadi. Dan kemudian kenapa saya lemparkan, nah di mana itu yang sekolah yang membahas bisnis sebagai being kan gitu kan. Nah saya sendiri juga tidak tahu kalau di mana itu adanya. Karena tadi sudah disebut juga ada kata sekolah yang terkolonialisasi juga. Terkolonialisasi kan artinya kita tidak bisa menjadi diri kita di situ kan gitu kan. Saya maunya begini, saya menganggap keilmuan begini kan begitu kan. Anda jangan bikin seperti itu kan misalnya kan gitu kan. Nah, tanpa ada sebuah proses dialog yang setara, yang egaliter kan begitu kan. Wah kita apa namanya, wah gimana ini kok kayak gitu kita relasi kita kan gitu. Tapi juga bisa kita pahami bahwa karena itulah kita berada di sini kan gitu. Karena itulah kita berada di sini kan gitu. Karena berada di sini menjadi sebuah misi, ada satu tugas, ya kan tidak semata bahwa tugasnya itu untuk memenuhi ujian dosen kan gitu kan, tapi kan tugas pada diri sendiri kan gitu. Di dalam situasi seperti ini, bagaimana saya bersikap. 2 hari yang lalu Pak Yuda memberikan teks kepada saya untuk berbagi di sini ya. Dalam teksnya beliau mengambil judul yaitu bisnis yang alamiah, apa namanya? Bernafas alamiah. Ya. Bisnis dengan nafas alamiah. Oke. Saya mendirikan Rumah Kopi Ranin tahun 2012. 2012 satu hal yang ini ya, nanti silahkan relevansi dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Itu ada satu pertanyaan ketika saya kuliah seperti ini, sejak lama kan gitu, lah ini di mana pertaniannya kan gitu. Jadi ketika masuk bangku sekolah gini kan, ya kan harus masuk kelas, terus kemudian harus menghadapi paper, harus menghadapi tugas,
kalkulasi dan sebagainya, formulasi, modeling, menghitung, bikin report dan sebagainya kan gitu kan. Nah, di situ kemudian saya mempertanyakan, lah di mana pertaniannya kan begitu. Atau di mana peternakannya, atau di mana petaninya kan gitu kan. Ah itu memang nggak ada gitu. Memang nggak ada. Nah, jadi ya kita masih memiliki format sekolah yang seperti itu. Ya kan? Dan itu ya bagi orang yang baru masih kuliah kan kayak gitu ya harus menghadapi realitas kayak gitu kan ya agak berat sebenarnya. Agak berat kan gitu. Karena saya sudah bertekad nih saya ingin memahami ini tapi ruangnya nggak ada kan gitu. Karena ruangnya penuh dengan tugas mendengarkan kuliah dan sebagainya. Nah, lama saya merenung-renungkan seperti itu, terus apa sebenarnya di dunia pertanian ini yang salah satu yang perlu bisalah saya ikut bekerja kan gitu, mengerjakan suatu. Saya memaknanya sebagai membuat warung kopi kan gitu. Membuat warung kopi, saya namakan Rumah Kopi Ranin, sebuah warung kopi yang kecil dan gitu. Terus saya niatkan semua yang saya seduh di warung kopi ini harus berasal dari rumah tangga petani. Karena yang tidak bisa dilakukan oleh para petani itu sebenarnya adalah memiliki visibility atau high visibility gitu di depan customer kan gitu, di depan ini kita kan gitu. Karena semua yang ada di restoran itu tidak ada nama petani di situ, tidak lagi dikenali petaninya dan sebagainya. Nah, saya kemudian pengen menjadi tempat bagi para petani tadi. Jadi saya ingin semua kopi yang di sini berasal dari keluarga tadi, gitu, rumah tangga petani tadi. Dan ternyata ketika ketemu dengan rumah tangga petani, tidak tiba-tiba kemudian kopinya bagus kan gitu. Nah, waktu itu saya berpikir, lah saya kan mau bikin warung kopi nih kok jadi harus melatih petani kan gitu. Nah, itu pun harus saya lakukan kan gitu. Harus saya lakukan. Dan ada pelajaran menarik di situ, jadi bisnis itu jangan terlalu jangan, kadang orang menggunakan prinsip fokus pada bisnismu apa kan kayak gitu. Nah, tapi ada ruang-ruang yang memerlukan untuk kita terjun itu menjadi tertutup kan gitu. Nah, saya jalin saja kan gitu. Jadi saya ketemu dengan petani itu, terus kita tingkatkan mutunya bareng-bareng. Dia seorang petani kecil dan sebagainya kan gitu. Nah, rupanya saya menemukan kata-kata di awal tadi, bisnis seperti ini, kelayakan dan sebagainya berangkat dari perjalanan panjang. Jadi misalnya ya bagaimana saya saya nggak mengatakan bahwa saya dari warung kopi saya ini menaikkan kesejahteraan petani gitu, saya nggak berani ngomong kayak gitu karena mereka pinter-pinter sendiri. Tapi ada kesempatan bersama lah kan gitu. Kalau mereka berlatih kopi, jadi saya bekerja sama dengan petani, rumah tangga petani, very small holder kan gitu. Yang harus dilatih lagi kan gitu. Dan yang menarik adalah, saya belum pernah bisnis waktu itu. Rupanya enak juga ya, kita punya warung kopi, terus kemudian ada keluarga petani yang bisa ikut bersama, berkembang bisnisnya bersama kita. Gitu. Saya nggak ngomongin bisnis besar, itu sama sekali tidak, hanya seorang petani yang ya nggak ada memiliki apa-apa kan gitu untuk mengerjakan itu. Hanya karung aja di depannya, kan seperti itu, dibikin itu. Ada satu yang menarik di sini adalah, pelajaran buat saya adalah kata yang disebut dengan artisan produk. Artisan produk. Artisan produk itu adalah produk yang dibikin secara artisan, secara berkesenian gitu. Berkesenian itu secara estetik. Secara estetik itu adalah satu hal yang menarik adalah dia relasi antara saya dengan para petaninya
itu harus estetik. Relasi estetik itu seperti apa? Relasi estetik itu ya dalam proses itu, misalkan dari kegiatan ini dia bisa berdampak sosial kepada rumah tangganya. Tidak semua bisnis memperlakukan relasi antara kita yang punya perusahaan dengan supplier dan sebagainya dalam relasi estetik. Kebanyakan kan hanya relasi transaksional gitu. Transaksi estetik itu apa? Ini loh yang terbaik yang sudah saya bikin kan gitu. Ya kan, saya sama kamu udah nggak mikirin lagi ini nanti harganya berapa, enggak. Tapi ini adalah sepenuh hati ekspresi saya untuk membuat produk buat kamu kan gitu. Nah, ini adalah pola yang estetik menurut saya, indah ini gitu. Karena dia nggak melihat saya sebagai pembeli, dia nggak lihat saya uang kan gitu. Dia nggak lihat saya uang kan gitu. Dan dia sudah lihat saya sebagai saudara gitu kan. Nah kan saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau sudah bertemu sama manusia-manusia seperti itu. Dan itu yang kemudian saya syukuri, terus ternyata banyak pelajaran di dalam perjalanan bisnis yang tidak melulu sifatnya isinya adalah lu untung berapa bulan ini kan gitu. Jadi tidak melulu seperti itu. Ya. Nah, itu menurut saya ketika kita bisa mendefinisikan bisnis sebagai being seperti itu, ya kalau memang pemahaman kita sebelumnya tidak ada di situ dan kemudian merasa pas dengan ini, kenapa tidak memaknainya di situ kan gitu. Nah, ini menurut saya bisa menjadi cara untuk transformasi. Begitu. Nah, itu relasi saya ketika saya membuat rumah kopi Ranin gitu. Dari uang yang ada orang bicara bisnis, bisnis itu seperti kalau lu mau untung gede, wah resikonya kayak gede kan, kata-kata seperti itu. Saya tidak pernah melakukan seperti itu. Saya punya uang berapa, ya sudah, situ saya kerjakan. Adanya segini, ya berarti di downscale segini kan gitu. Nah, di downscale itu harus tetap menjaga estetika dengan dengan para petani kan gitu, estetika dengan para pelanggan kan gitu. Nah, estetik saya sebut sebagai estetik ya, karena wujudnya itu jadi estetik gitu. Ya kan. Nah, estetik dengan tamu itu apa? Membangun ketika menyampaikan itu di dalam melihat tamu sebagai saudara gitu. Dia tidak diperlakukan sebagai customer. Kata customer dan ada proyeksi uang di situ itu kan menodai. Ya kita menghadirkan kopi kan kayak gitu pada tamu, terus kemudian kita melihatnya sebagai dia nanti bayar 20.000, ya dia datang, jangan datang kan gitu. Nah itu kan nggak menarik itu. Jadi dia harus menjadi satu persembahan yang terbaik gitu. Nah itu yang saya sebut sebagai estetik. Saya agak kuliah dikit nggak apa-apa ya Pak Yogi? Sampai mana tadi? Lupa jadinya. Baik, nanti saya kalau sudah ingat akan balik lagi ke situ. Ini. Terus bagaimana? Ya kan? Pertanyaannya. Saya menyadari betul, hari ini banyak orang tumbuh ya kan, karena semua orang di Indonesia sekolah hari ini. Nah, sekolah kemudian mendefinisikan bahwa bisnis itu harus profit kan gitu. Berarti harus ada uang yang diinvestasi, harus ada penjualan harus lebih ini kan gitu, lebih besar daripada ini kan prinsip ekonomi kan gitu. Nah, terus ini sekolah ini semua mengajarkan seperti itu tuh.
Terus kemudian lihatlah kompetitormu, kan begitu. Kita harus winning the market, means someone has to be lose, kan gitu. Ya kan, kalau kata winning the market, kan gitu. Apa enggak bahaya itu? Apa enggak bahaya itu pemahaman seperti itu? Oh, kalau pasar saya besar, terus kemudian yang kompetitor gua udah minggir semua bro, kan kayak gitu kan, wah, apa enggak bahaya itu? Itu. Nah, itu menurut saya bahaya ya, gitu. Karena kita tidak bisa mendoakan para usahawan-usahawan yang lain yang sejenis dengan kita untuk tumbuh dan berkembang. Gitu. Nah, padahal kan kalau kita balik pada etik, ini mohon maaf ini saya nggak pernah belajar etik kan kayak gitu, etik akan mengajarkan selalu untuk mendoakan dan mendorong bagaimana saya bisa berperan serta pada seluruh usaha bisnismen yang sejenis dengan saya bisa tumbuh dan berkembang kan gitu. Nah, ya kita tumbuh dalam sekolah yang seperti ini kan gitu. Di dalam sekolah yang seperti ini, seperti yang harus ada profit, kita harus win the market, terus kemudian belilah murah, jualah mahal, kan kayak gitu kan, semurah-murahnya, kan seperti itu. Nah, saya memahami betul bahwa kita tumbuh dalam pemahaman atau sekolah seperti ini, gitu. Kita tumbuh dalam sekolah seperti ini. Nah, ketika tumbuh dalam sekolah seperti itu, maka apa namanya? Situasi itu dalam banyak buku yang saya baca, itu akan menyebabkan inovasi tidak muncul. Dalam buku yang saya baca nih. Karena inovasi itu saya pahami sebagai insight. Gitu. Inovasi saya pahami sebagai insight. Insight itu kebijaksanaan. Insight itu, mohon maaf, kalau saya kata pewahyuan misalnya, kita nggak tahu kok dari mana tiba-tiba saya punya pikiran ide kayak gini kan wahyu dong kan gitu, ide kan gitu. Ya kan? Nah, kita kan dapat ide. Kan seperti itu. Nah, itu nggak mungkin akan muncul dari seorang yang kemudian melihat market harus kita menangkan, kita harus beli ini, kita harus ini dan sebagainya. Gitu. Nah, bagaimana untuk berpindah pemahaman menjadi seperti ini kan gitu. Gitu. Oh, bisa. Dan menurut saya itulah kenapa Anda harus hadir di sini gitu. Mudah-mudahan alasan itulah yang menyebabkan teman-teman pada semuanya pada kuliah kan gitu. Karena untuk mencari melakukan satu proyek-proyek yang bagus kan gitu. Satu ini kan gitu. Karena kalau enggak, yang saya lihat ya, kalau misalnya masih memahami yang umum yang berkembang, yang disebut inovasi hanya comot dari jurnal ke jurnal, gitu, tidak tahu realitasnya di mana, seperti apa, kan kemudian dikotak-katukkan, diasumsi, kan seperti itu. Diasumsikan, oh jurnalis ngomong gini, oh berarti ada satu peluang dong yang seperti ini. Sudah pernah ke sana? Belum, saya nggak ada, saya hanya baca-baca doang, kan dia gitu. Nah, ini bahaya untuk para pencari pengetahuan. Gitu. Pola seperti ini bahaya untuk para pencari pengetahuan. Kecuali kalau memang tujuannya adalah bukan untuk itu kan gitu. Bukan untuk itu. Dan
Ya mohon maaf, dunia ya memang kebanyakan bukan untuk mencari ya itu. Gitu. Maksudnya itu orang itu kemudian terjebak gitu loh. Terjebak pada pikirannya sendiri. Susah ya? Ya, ya mohon maaf ini saya bawa ke situ ya. Tapi, ya, karena apa? Kalau kita tumbuhnya di dalam sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah kan gitu. Nah kemudian nadanya ada di situ semua kan gitu. Ibarat kata kita tidak pernah membuka satu lembaran yang lain kan gitu. Bukunya cuma satu gitu loh. Nah buku yang lain di mana nih cara bacanya kan gitu. Ya kan. Nah saya beranikan diri nih hari ini. Saya mau beranikan diri nih hari ini. Jadi karena bukunya nggak ada, saya terus ngomong kayak gini kan namanya memberanikan diri dah ya. Ada istilah modern dan postmodern, gitu ya. Ada mau ngomong apa? Ya. Mau mengkritik kami yang Enggak, saya enggak. Ya, artinya, tapi menurut saya gimana ya? Kami ini, saya ini saintis, barangkali begitu ya. Cara berpikir saya gitu, ada nggak sih? Kalau saya mau berpikir yang kayak tadi itu gimana caranya? Ya, Gitu maksudnya. ya, ya. Nah sebenarnya itu ada namanya satu lembaran lagi, satu lembaran baru kan gitu. Satu lembaran baru apa namanya? Gimana ya saya ngomongnya? Saya nggak pernah dapat kuliahnya kan gitu. Singkat kata gini, kok tiba-tiba kita punya ide seperti ini kan gitu ya. Nah itu dari mana asalnya kan gitu. Tiba-tiba gini deh paling gampangnya kita punya pacar kan kayak gitu kan, udah tiba-tiba beliin bunga kan kayak gitu, ya kan, udah nggak mikirin itu duit dari mana, nggak punya duit, kita wujudkan kan gitu. Nah di dalam tiap pribadi kita sebenarnya ada namanya keinginan seperti itu. Tapi kan keinginan seperti tadi kita punya sekolahan yang sudah seperti ini kan gitu. Ya kan? Nah, misalkan kembali kepada saya sekolah di IPB dulu kan gitu, tapi saya nggak pernah itu apa namanya merasakan hasil karya petani atau nasi yang paling enak kan kayak gitu. Ya karena sekolah kita nggak membawa kita ke sana kan gitu. Sekolah kita kan sudah lepas dari ruang-ruang apresiasi kan gitu loh. Kan waduh bahaya sekali kata-kata saya ini. Bahaya sekali itu saya ini. Bahaya dalam pengertian, ya kita gimana ini dah. Di kelas saya ini nggak ada yang bahaya, Bang. Bahasa apapun saya ini sebagai dosen itu lebih berani daripada beliau. Enggak, maksud saya gini kan, kita kuliah di sini nih, kuliah di sini gitu kan. Kapan mengundang para petani yang menghasilkan pangan buat kita ini kan gitu. Masih pakai makanan dari petani enggak kan gitu kan. Nah sains itu harus memberikan respek yang paling besar terhadap objek yang kita ini kan gitu. Nah kalau kita bersains terus kemudian tidak memiliki apresiasi pada situ, wah bahaya itu. Bahaya itu. Bahkan kalau kemudian melihat dia petani ini hanya sebagai wah ya cara bertuturnya kan top down, itu kan bahaya banget. Bahaya banget. Bahaya banget. Bahaya dalam pengertian kalau kita mempercayai bahwa pengetahuan itu ada yang bisa dipelajari dari buku-buku, ya kan? Tapi kalau sudah orang Minang berkata itu kan ngeri sekali itu. Alam tak kambang menjadi guru, mati kita. Dan tidak kan artinya apa? Seorang yang selama 30 tahun mencangkul sepetak tanahnya kan kayak gitu, dia memiliki pengetahuan yang dalam, pengetahuan yang tinggi. Ya kan? Yang menunjukkan relasi dia dengan tanah.
20 tahun setiap hari mencangkul kan kayak gitu. Dia memiliki kebijaksanaan di situ, dia memiliki insight kan gitu. Kita yang menyatakan bahwa sains itu adalah ini, kemudian mencampakkan itu kan, dan selama ini tidak terjadi dialog. Tidak terjadi dialog kan agak rasis. Ini kelasnya guru besar aja bro, itu apalagi kamu bawa tadi kan rasis banget itu. Jadi gini ya, ini beliau ini orang Jawa banget ya, beda dengan panci-panci kudo jelek kayak begitu, ini tahu ya. Tapi itu sesuatu yang jadi what is it really in business? Apakah dia sebenarnya juga kerangkanya kerangka FS, tetapi tidak di dalam konstruksi yang sistematik, tapi saya ya barangkali ini share aja ya. Saya yakin tiap teman-teman punya cara sendiri-sendiri gitu kan. Ada satu momen-momen yang apa ya? Jadi ketika kita kemudian banyak sekali momen yang membahagiakan kita. Membahagiakan kita itu apa? Misalkan kita pergi ke suatu daerah itu perjalanan jauh banget kan kayak gitu. Terus ada satu warung sederhana di tengah sawah kan gitu. Dan di situ kita menemukan momen, ya Allah ini indah banget, sederhanaannya luar biasa kan kayak gitu. Itulah pelajaran paling bagus itu. Kan pasti setiap pribadi seperti ini pernah menemukan itu. Dan itu adalah bisnis. Kalau dalam saya, bisnis dalam pengertian kita mau melakukan sesuatu. Ini kalau di dalam dunia bisnis, apa? itu namanya inspirasi atau ide. Ide atau inspirasi didapat oleh. Sebenarnya yang dikatakan oleh Pak Yuda tadi dengan terkolonialisasi sebenarnya. Tanpa disadari kita mewarisi tradisi sekolah yang seperti ini. Gitu. Dan kita terus menganggap ini sudah, ya inilah puncaknya sekolah, ya memang seperti ini, orang sekolahan seperti ini kan gitu. Dan kita tidak menyadari bahwa ada sekolah yang lain kan gitu. Nah, sekolah yang lain itu adalah sekolah yang apa ya? Ada, saya nggak tahu istilahnya apa. Saya sih selama ini menikmati dari proses itu. Jadi misalkan kita pergi ke lihat Danau Toba yang luas kan begitu kan. Oh my God, ini indah sekali kan kayak gitu kan. Ya kan. Nah, itu peristiwa-peristiwa suci nih buat saya gitu. Nah terus kemudian coba saya belajar dari apa? Saya belajar dari, cobalah ketika kita tidak bisa membeli servis seseorang. Kalau kita pergi ke sebuah desa, terus di sana ketemu dengan orang kan kayak gitu, terus semua yang dia punya dikasihkan sama kita. Kan kita miskin banget di situ, udah nggak bisa saya ini lagi kan gitu. Nah persoalannya kemudian kenapa kita tidak melakukan bisnis yang seperti itu? Kenapa kita tidak bisa melakukan bisnis yang seperti itu? Yang kemudian bisa menjadikan orang yang hadir hari itu saudara kan gitu. Kata customer ini kan ada modus. Antara dia saudara dengan apa namanya customer loyalty itu istilahnya Iya. Ya custom. Ya. Iya. Konsumen yang loyal dengan saudara itu beda. Iya. Iya. Jadi saya belajar dari peristiwa-peristiwa tadi. Jadi peristiwa-peristiwa tadi, saya ada satu tempat gitu di Bali, terus saya ke sana, terus udah makan disajikan enak banget, terus kemudian apa? Oh ini kasirnya di mana? Di sini nggak ada kasir kan gitu kan? Gimana kita? Hah? Nah, pertanyaan kan gratis kan gitu kan? Kan nggak bisa lagi. Apakah mungkin saya terus kemudian gratis kan kayak gitu kan? Ya, kemudian kan saya memikirkan apa yang saya bawa adalah saya tidak mampu membayar. Karena tidak mampu membayar itu, kan kita dibayar seberapapun hari ini kita dapat ilmu pengetahuan yang begitu agung kan gitu. Nah kan seperti itu. Nah itulah yang kemudian saya dalam perjalanan-perjalanan itu saya comot-comot. Dalam perspektif kami Mas, oke ya. Terus bagaimana kita melanjutkan sesuatu
Kalau diucapkan terima kasih, gitu kan, kira-kira gitu ya. Oh, ya, Kan bayang kita kan juga harus selesai kan. ya, Oke lah, dalam pengertian intimasinya menjadi seperti saudara, it's okay ya. Buat kita intimasi aja lah, customer itu ada ya, di dalam ilmu kami ada loh ya, mas gitu ya. ya, Tapi kan nggak, kalau cuma nanti matur nuwun ge, kalau kopinya enak gitu. Terus kalau dia 10 kali itu dalam benak kita mati gua, ya, gitu kan? ya. Supaya gimana supaya nggak mati? Pertanyaan saya. Itulah yang, Ayo, teman-teman boleh nanya ya, ini ngobrol-ngobrol aja. ya, Tadi yang Bapak jelaskan bahwasanya Bapak pergi ke suatu tempat, kemudian tempat itu asing, dapat dan sebagainya. Kemudian di saat itu kan artinya disuguhkan kan dianggap saudara kan. ya. Kemudian kalau misalkan mereka akan terus seperti itu, apakah mereka hanya memanfaatkan alam yang mereka miliki karena mereka kan luar biasa kaya Pak, pasti di daerah-daerah tersebut. Ya. Tapi untuk apa yang mereka dapatkan itu, apakah mereka hanya bersyukur, oh kita udah dapat kok dari alam, Tuhan udah kasih kita, jadi Ya. kita harus kasih orang yang bisa kasih kita lebih. Ya, itu kan pemikiran orang di sini. Itu kan pemikiran orang di sini. Oke. Jadi gimana? Mikirnya gimana? Harus gimana kami supaya punya pemikiran seperti itu? Tapi kami tetap mas, buat kami itu sustain itu kalau apa cash flow itu berjalan lah kira-kira gitu kan? Iya, itu. Ya, donasi ada, tapi kan itu tidak ada sama paksaan sama sekali. Jadi bayarnya seikhlasnya Pak. Ya, seikhlasnya, gitu. Bayarnya seikhlasnya, ya kan. Nah, bayar seikhlasnya itu dia nggak merasa sebagai seorang pemilik. Ini saya ngomongin orang lain ya, bukan yang saya kerjakan ya. Ada namanya warung Bali Mule itu, saya pernah ke Bali Mule di Buleleng. Saya pernah ke sana dan saya experience saya langsung kan gitu. Dan itu terjadi. Nah, sebagai seorang yang punya kafe kan saya belajar ke sana. Ini dibikin seperti ini kan kayak gitu kan. Nah, artinya apa? Ada pelajaran loh buat saya bawa pulang. Pasti. Ya kan? Apa pelajarannya? Dia nggak pernah untuk meragukan. Yang saya bawa pulang nih. Dia nggak meragukan sama sekali bahwa akan ada rezeki, akan ada dan sebagainya. Dia nggak meragukan sedikit pun. Dia nggak meragukan itu. Saya belum bisa. Tapi karena saya sudah melihat peristiwa itu kan, dan dia sudah eksis bukan 1 tahun, 2 tahun, kan gitu, belasan tahun. Kan, gitu. You understand that profitabilitas itu bukan masalah akuntansi, tapi masalah sesuatu yang menjadi akuntansi. Oh, kita bisa iya. Ya, ya bebas. Kalau misalkan secara konteksnya agama nih Pak, kalau kita dalam satu agama, saya juga seorang muslim pasti percaya bahwasannya rezeki itu sudah ada yang mengatur. Ya. Tapi kan untuk mendapatkannya itu kita kan harus melakukan sesuatu gitu. Nah kalau misalkan untuk konteks masyarakat yang awam seperti terutama orang-orang yang saintifik ya secara logika kan itu agak tidak mungkin ya. Iya. Orang yang berbisnis secara Iya. profit base aja kadang-kadang itu kita banyak ruginya loh. Iya. Kok bisa sampai seperti itu konsepnya itu, apakah Bapak juga berencana untuk menerapkan konsep yang sama atau mungkin ada beberapa hal yang bisa kita combine satu dengan lainnya karena pengetahuan saya di Bali memang spiritualitasnya sangat tinggi. Iya. Gimana jawabnya ini? Oke. Jawabnya sebenarnya kan ya tadi dari sekolah tadi. Dari sekolah kan itu bukan masuk ke ranah misalnya klinik kan kayak gitu, bukan gitu, sangat saintifik, cuman saintifikasi kita belum nyampe sana yang disebut dengan saintifik kita kan gitu. Nah, siapakah pribadi-pribadi yang sudah bisa melakukan itu? Pribadi-pribadi yang sudah memiliki kemampuan untuk merasa berkelebihan atau berkelimpahan gitu. Jadi dia sudah bisa melihat hari ini persembahan saya untuk para tamu, gitu.
Ini persembahan saya untuk para tamu yang datang hari ini. Tapi itu bisa dilakukan nggak buat pemula? Sekarang ini nggak bisa modus kan gitu. Nggak bisa modus. Yaitu memang harus melatih kan gitu. Itu harus dilatih gitu. Dan ya Mas, nanti saya ke situ. Itu harus dilatih gitu, karena dia bukan pengetahuan. Dan sekolah seperti ini nggak ada latihan seperti itu? Sama sekali. Artinya namanya transcendental ya Pak, lebih ke arah sustaining, taking care of the universe, kita bagian dari situ. Nah, emang seharusnya sekolahnya ke situ. Ya, kan kita bebas dong membuat kurikulum boleh dong. Juga mohon maaf ya, kalau mungkin saya bisa share yang saya bisa dari mana saya belajar kan kayak gitu kan. Ya misalkan dari saya ketemu petani kan rumahnya seperti itu kan kayak gitu. Kan kita selama ini sudah tidak bisa melihat itu sebagai kebahagiaan. Gitu. Misalkan seperti ini, kalau sekolah yang pinter lah. Nanti kalau nggak pinter rumahnya kayak gitu loh. Kan gitu. Nah itu kan udah agak bahaya itu sebenarnya. Karena dia belajar itu tidak dengan spirit yang bagus. Gitu. Nah tidak belajar dengan spirit yang bagus itu akan terbawa terus kan gitu. Bisa saja dia sukses tapi spirit itu masih ada melekat. Bisa sudah kaya tapi dia selalu kekurangan kan gitu. Kan gitu. Nah, itu terbawa terus kan gitu. Nah, saya barangkali menemukan fakta-fakta yang seperti ini, terus saya lihat sebagai keindahan. Maksudnya ketika sore udah ada situ, terus mereka sudah pada pulang kerja kan kayak gitu kan. Waduh lega banget, tuntas sudah kerjaan hari ini. Kan gitu kan. Wah itu estetik buat saya. Gitu. Nah, barangkali perjalanan saya yang seperti itu secara tidak sadar terus kemudian saya wujudkan dalam bentuk kafe kan gitu. Dari serpian-serpian pengalaman-pengalaman tadi gitu. Nah kalau ditanya itu dari mana idenya? Ya nggak tahu kan, mungkin dalam perjalanan tadi. Gitu. Yang kemudian pada saat sekarang ini kemudian kamu bikin bisnis yang belum terdefinisi dong. Kalau sudah terdefinisi itu kamu mengcopy aja. Kan gitu. Kan tujuannya masuk MB kan membuat bisnis. Ya kan? Sedangkan definisi bisnis adalah sesuatu yang belum ada. Iya toh? Kalau sudah ada kan dia sudah punya bisnis warung, terus kemudian kita bikin warung yang sama dengan dia kan berarti itu tidak ada inovasi di situ, tidak ada value kan gitu. Nah kalau kemudian masyarakat hari ini itu memerlukan apa, memerlukan intimasi apa kan kayak gitu kan yang itu tidak ada di buku kan gitu loh. Jadi kan makanya kan sekarang muncul misalnya ada orang bikin warung terus kemudian tungkunya pakai tungku kayu, customer bisa masuk ke situ kan kayak gitu. Mau Pak cari di jurnal apapun nggak akan ketemu kan gitu. Karena kita nggak membuka halaman yang di sini di tempat lain kan gitu kan. Karena kita sudah nggak mau misalkan duduk di kursi yang sudah diduduki orang selama 40 tahun misalkan. Para pelanggan di situ kan setiap malam duduk di situ kan, itu ya ada taksunya dong, ada energi di situ, ada energi kenyamanan aja, itu kan ada dong kan gitu. Nah, artinya kan menciptakan sesuatu yang baru itu kita harus kayak bisa jadi lupa nih samanya. ya nggak apa-apa. Jadi sesuatu yang diciptakan itu kan tadi Bapak bilang tuh harus baru ya, benar-benar baru. Iya novel tuh ya. Hal yang ada di kepala kita ya Pak, karena saya pun terkadang memiliki pemikiran yang kayak, oh di kepala saya tuh ada loh seperti ini, tapi kan untuk konsepsinya itu untuk menyebarluaskan apa yang ada dalam kepala kita, apa yang sudah Bapak terapkan, dan mungkin banyak sekali ya pebisnis di Indonesia terutama yang menggunakan pendekatan kearifan lokal terkait dengan bisnisnya. Ya. Kan tadi Bapak sebutkan bahwasanya mereka itu lebih ke arah menyimpan itu untuk mereka nikmati sendiri. Apakah artinya itu gatekeeping
dituangkan ke dalam jurnal, itu bagaimana cara kita untuk mengekspresikan, untuk menjelaskan dan mengajarkan masyarakat atau orang-orang awam seperti kami? Oh iya, saya nggak mengatakan nggak perlu dijurnalkan. Tapi rasa ketika menjurnalkan tadi yang muncul seperti apa? Gitu. Kalau rasa yang muncul nanti biar masuk Scopus, kan berarti tidak sama dong untuk menceritakan sama orang lain, kan gitu. Tapi kalau rasa di dalam ini adalah, wah ini pengetahuan keren banget ini, biarlah orang-orang pada mengetahui kan kayak gitu. Nah itu pasti akan menemukan kan gitu. Yoi, di dalam dunia pengetahuan Nusantara ada satu kata-kata yang disebut dengan ilmu iku tinemune sekolaku. Folk knowledge. Jadi kalau kamu misalkan kampungnya nggak di Bogor, terus teleponan sama 3 jam sama temanmu yang tinggal di sini, kamu sudah punya pengetahuan tentang Bogor. Ya kan, seolah-olah punya pengetahuan tentang Bogor gitu. Padahal kesini belum kan gitu. Nah, dalam pengetahuan khasanah folk knowledge di sini itu bukan disebut ilmu. Karena tidak dialami sendiri. Gitu. Karena tidak dialami sendiri. Jadi kalau seorang dosen ajar bisnis, tapi dia nggak pernah berbisnis, apa dia boleh disebut ilmuwan atau sekedar pendongeng? Saya nggak mau tuh jawab itu. Masa saya lebih berani sih? Saya loh, jangan-jangan saya cuma pendongeng aja gitu kan. Kalau bahasa jadi begini, nggak pernah ngelakoni kok cerita-cerita bisnis gitu kan. Seorang yang pergi ke rumah kopi Ranin, ya toh, misalnya kamu ke rumah kopi Ranin, masuklah di situ. Terus Mas menunya mana kan gitu, buku menunya. Oh, di sini buku menunya foto aja deh ini kan. Terus gitu, di-scan kan kayak gitu. Terus kemudian apa itu bisa disebut sebagai pernah ke rumah kopi Ranin? Bisa, karena saya datang. Iya datang. Maksud saya itu adalah mengalami rumah kopi Ranin kan gitu. Ya kalau nggak makan di situ ngapain? Di situ sebagai apa kan gitu kan? Secara pengetahuan kamu bisa bikin skripsi kan kayak gitu, rumah kopi Ranin di sana menyajikan ini, ya kan? Tapi kita sendiri nggak pernah mencicipinya. Gitu. Menurut dari beberapa jurnal yang saya baca, ini ada jurnal ini disitasi enak, oh berarti enak nih kan kayak gitu. Dan kita tumbuh di dalam dunia akademis yang mengiyakan peristiwa tadi. Tanpa kita mencicipinya. Gitu. Dan itu generasi sekarang tumbuh dari situ. Tumbuh dari situ. Karena itu ya saya nggak mau mengkritisi, enggak. Kan gitu. Karena ada banyak hal kemungkinan lain yang bisa muncul kan gitu. Dan kita itu hari ini tuh mencoba, bisnis hari ini adalah membuka lembaran-lembaran baru. Lembaran baru yang disebut dengan apa? Misalkan lembaran baru sustainability. Misalnya lembaran baru kamu itu makannya tidak ada yang tersisa, kan gitu. Makanan yang sehat, kan gitu. Respect your body, kan gitu. Ya kan? Being grateful with your food, kan begitu. Nah, gimana kita mau being grateful with your food? Misalnya kalau di situ tidak bisa dibuktikan bahwa tidak pakai pestisida. Gitu. Gimana kita bisa being grateful? Terima kasih pada makananku, oh tapi ada tikus yang diracun di situ. Oh tapi ada pestisida yang terbuang ke sungai kan gitu kan. Ini tapi untuk buatku sendiri kan gitu. Buat ragaku saya bisa melakukan itu kan gitu loh. Buat raga saya bisa loh mengusir gajah dari Kalimantan dan gitu kan. Oh enggak apa-apa gitu kan.
Ya masa gitu. Ya kan perginya gajah dari Kalimantan atau Sumatera kan ada satu kegiatan pertanian tuh. Kan seperti itu. Ya kan? Nah problemnya itu kan pertanian untuk apa? Pertanian untuk livelihood atau saya nggak mau dengan untuk yang satunya. Kan gitu. Nah bisnis kan hari ini menjadi sangat profit center kan gitu. Bukan lagi livelihood kan gitu. Bukan lagi better life misalnya. Nah ini kembali kepada judul kegiatan hari ini, alamiah. Alamiah itu adalah ya di alam itu selalu berubah kan begitu. Tadi malam hujan 24 jam kan, kemarin lusanya belum ada kan begitu. Nah, itulah alam kan gitu. Jadi alam seperti itu, alamiah kan gitu. Nah, ketika di dalam bisnis ya alamiahnya ya seperti itu. Kan begitu. Jadi alamiah yang saya maksud adalah ya kadang kita dapat uang, kadang juga tidak kan begitu. Kemudian nah itu kan kita ada di alam nih. Yang menjadi problem itu kan kalau kita kemudian tidak berani untuk menerima bahwa kita itu berubah-berubah gitu loh. Gitu. Nah, ketidakmauan untuk berubah-berubah itu yang harus ada keberanian kita untuk ditabrak kan gitu. Nah, itu karena kita sudah attach gitu loh. Attach mendefinisikan, makanya saya nggak tahu kenapa ada manajemen risiko segala kan gitu. Saya nggak mengkritik, cuma dan saya bertanya-tanya kan gitu. Ya, karena resiko itu orang yang tidak mau resiko ya nggak tumbuh kan gitu. Sampai kalau sekolah di sini nggak lulus sampai. Gitu. Ya, betul. Nah, iya, contoh nih, saya udah punya menu kan kayak gitu. Terus saya punya pikiran kan gitu kan. Saya punya pikiran, Indonesia ini kan kaya raya ya kan gitu, ya kan, kaya raya. Wah makanya saya komunikasi tuh di Banten ada kuliner apa aja kan gitu. Terus saya tanya di mana-mana kan kayak gitu. Akhirnya saya rubah itu menunya di sana itu. Menu dirubah per bulan kan gitu, per 2 bulan. Ada kadang 3 bulan kan gitu kan. Nah kenapa kalau saya bilang 3 bulan? Saya punya konsep nih. Oke, betapa banyak ya orang di Indonesia itu tidak tahu Nusantara kan gitu. Salah satunya adalah tidak tahu apa yang dimakan oleh saudaranya kan gitu. Ketika kita sudah tahu apa yang dimakan oleh kawan kita kan gitu, maka kita lebih dekat sama dia kan gitu. Ketika misalkan, saya bisa makan makanan dari Batak kan kayak gitu. Ketika ngobrol sama, makananmu enak banget itu yang ini, kan kita jadi dekat kan gitu. Nah, saya berangkat dari pemahaman seperti itu, terus kemudian nanti gimana kalau nggak laku? Ya sudahlah itu dibuang dulu kan kata-kata itu kan gitu. Ya sudah saya sajikan kan gitu. Dan itu menjadi satu pengalaman bagi para tamu saya kan gitu. Jadi tamu saya. Dan itu ada peristiwa apa di situ? Ketidakmauan untuk belajar itu kan bisa terdobrak. Yang di dapur yang biasanya sudah tutup mata bikin ini kan, wah dia harus bikin lagi kan kayak gitu. Nah, itu yang saya sebut bahwa alamiah itu. Alamiah, ya pisang bisa langsung tumbuh, bisa juga mati kan gitu kan. Nah, yang seperti itu. Nah, jangan attach bahwa pada bisnis harus untung kan kayak gitu. Peristiwa yang dilakukan bisnis hari itu udah terbaik kan gitu karena kamu mau melakukan sesuatu. Ini agak gak masuk akal. Tapi itu dilakukan aja gitu. Kan problem kita kan attach dengan profit kita ini. Jadi kalau gitu animo orang Indonesia berbisnis termasuk juga anak-anak sekolah. Ya. Nah terus beberapa waktu ini saya mau bikin namanya program residensi di Rumah Kopi Ranin. Residensi silakan. Ya, residensi bahwa saya melihat tiap pribadi itu memiliki kemampuan untuk berkarya gitu. Jadi di Ranin itu karyanya semua orang boleh, gitu, mahasiswa boleh, siapapun bisa kan gitu. Kecuali tesis. Tesis
Kalau belum terdefinisi boleh. Kalau tesisnya sudah terdefinisi, itu. Karena kan kita bisa bikin karya kok, tesis kan cuma pelaporannya aja, kan gitu. Nah karyanya apa, kan gitu. Jadi misalkan saya mau bikin kopi, kan gitu. Nah saya kolaborasi tolong dengan petani, kan gitu. Dia kan sebagai seorang kreatif, kan gitu. Ketika misalkan saya butuh tempat, kan kayak gitu, gimana ini? Gitu, oh yuk kita bikin tuh tempat parkir kan gitu dari bambu dan sebagainya kan gitu. Nah ya saya undang dia untuk berkarya lagi kan gitu. Nah untuk berkarya fasilitasi, modal kasih uang untuk bangun itu tempatnya ini, itu karya dia kan gitu kan. Itu karya kan gitu. Kalau itu ya kepogenika segala macam, paten segala macam, kalau dia saya misalnya seorang Banten, saya bikin loid. Oh, ya saya fasilitasi dong. Itu punya siapa lagi itu? Saya kan di situ juga nggak punya apa-apa sebenarnya. Iya. Tapi saya tidak bisa menerima satu peristiwa di mana orang nggak bisa lihat loid itu saya nggak terima kan gitu. Sehingga kemudian saya, kalau saya bisa membuat loid, ya kenapa saya nggak lakukan kan gitu loh. Sulit loh cari loid di sini itu. Ada museum tapi kan nggak ada loidnya ya toh. Ada museum di IPB tapi loidnya nggak ada kan gitu. Kan nggak berakar itu namanya. Nah makanya saya kemudian ingin berkolaborasi. Nah kenapa saya berkolaborasi? Karena itu pengetahuan, jalur pengetahuan kan gitu. Kenapa saya berkolaborasi misalkan mengundang teman-teman dari Ternate untuk masak di tempat saya. Ya ketika dia masak di dapur saya kan saya dapat pengetahuan dong. Dan yang lain. Dan yang lain banyak sekali. Gitu. Termasuk profit. Itu selalu menyertai. Jadi profit itu sebenarnya menyertai. Menyertai dong. Bukan goals. Bukan. Kalau kita pikir profit, ya paling mentok di situ. Itu sudah pencapaian. Kalau sekarang pertanyaan saya, oke, dalam konteks bisnis-bisnis seperti ini, logika kita mulai bisa ada rival ya, ada kearifan lokal dan sebagainya. Oke. Tapi kalau korporasi, Mas, aku punya pabrik obat yang sudah sangat manufaktur. Ya. Gitu. Terus aku punya pikiran kayak gini. Siapa yang punya obat, lu bikin aja nih tempat gua gitu kan. Bisa nggak begitu? Oh, bisa. Gimana? Bisa dong. Maklon kan dibikinin kan kayak gitu kan? Bisa. Prinsipnya begitu ya. Artinya di dalam dunia modern pun sebenarnya prinsip-prinsip itu bisa kan. Cuma namanya mereka nyebut maklon. Ya problem kita, tantangan dalam bisnis itu menurut saya hari ini adalah attach dengan milik kita. Gitu. Dia kita melekat bahwa ini bisnis gua bro, lu jangan ganggu. Nah, seperti itu, hilangkan diri kita lah hari ini kan gitu. Kalau diri kita hilang, kita cepatlah dapat ide. Kreativitas. Pada apa ya ekspresi diri kita kan gitu. Pada ekspresi diri kita gitu. Ya, bisnis ekspresi. Ya modus loh. Saya melihat yang paling kuat itu di bisnis itu modus kan gitu. Kalau posisi sekarang pertanyaan ini, kami Ya. nih ya, di sahabat-sahabat saya di kelas ini itu kan belum tentu langsung jadi owner atau menjadi ideator. Ya. Bisa aja dia menjadi staff, Ya. menjadi karyawan. Ya. Prinsip-prinsip ini itu bisa nggak dimiliki dalam posisi karyawan dan dia kemudian dia bisa sangat sekarang itu langsung bisa. Gimana? Sekarang langsung bisa kan gitu. Karena kata berkelimpahan itu sebenarnya kan ajaran yang paling azazi dari tiap pribadi kan gitu. Misalnya gini deh, dia Mas kerja di mana? Yang udah kerja di mana? IG yang sudah bekerja di satu perusahaan yang bekerja yang sejak jadi karyawan. Oh ini kan nggak ada karyawan, bebas. Di perusahaan apa Bang? Di perusahaan jasa lingkungan. Jasa lingkungan. Itu Iya. PT. Iya. Kalau beliau
sebagai karyawan. Ya. Terus gimana dia bisa kemudian, yuk, gue kreasi, gue segala macam. Tapi kan dia ada atas saja, itu ada strukturnya, gitu kan nggak bisa sembarangan ya. Ya nggak apa-apa, kalau misalkan itu nggak bisa diwujudkan, kan gitu, nggak apa-apa, gitu. Itu diterima nggak bisa diwujudkan di situ, kan gitu. Jadi kan kemudian fokus saja apa yang memungkinkan diwujudkan, kan gitu. Tapi itu kan spektrumnya luas banget, luas banget. Jadi yang disebut dengan pengusaha ini ya, pengusaha ini kan semua kan ya tubuh dia kan ada di perusahaan itu semua kan gitu. Contoh, ya kan. Bagaimana hospitality misalnya, ya kan. Nah kan berarti kan dirinya harus hospitality, gitu. Supaya semua karyawan bisa melakukan hospitality. Hospitality yang mana? Kan berarti bukan hospitality yang mekanik. Hospitality kita, terus kontribusi kita kepada perusahaan, terus perusahaan tidak kasih reward apapun, it's not good. Pastinya gitu kan? Kalau orang mau melakukan seperti itu harus dari sini. Kalau sudah dari sini nggak ada urusan perusahaan mau ngasih reward atau tidak. Kan gitu. Tapi sebagai tiap karyawan ditumbuhkan untuk seperti itu. Iya. Iya dong. Karena itu kan saya nggak usah mikirin macam-macam. Yang suka roasting langsung dia berkreativitas dengan roastingnya, kan kayak gitu. Yang menjaga hospitality dia cakepin itu tempat kan kayak gitu. Ya kan? Bukan berarti kemudian saya cuek terus enggak kan gitu kan. Saya harus membersamai di situ. Membersamai di situ. Ya kan? Nah, tugas saya yang paling utama adalah melahirkan jiwa-jiwa mereka itu. Itu PR saya yang paling utama. Berat sekali itu. Gitu. Mengajak untuk tidak melihat tamu dari jeleknya kan. Itu kan skill, soft skill. Gitu. Menganggap membersihkan ini sebagai layanan saya hari ini. Dan gitu.